Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kelompok 1. Saya atas nama Januarini Putiani dengan NIM 1118018 akan mempresentasikan tentang analisis saham dan obligasi. Pengertian saham atau stok merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer dan paling banyak dipilih para investor karena mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Berdasarkan pendapat Rushdin, saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan di mana pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan serta berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Sedangkan Ang berpendapat bahwa saham adalah surat berharga sebagai bukti penyertaan atau kepemilikan individu maupun institusi dalam suatu perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Analisis saham. Terdapat dua tipe dasar analisis pasar untuk pedoman para pelaku pasar di pasar modal. Setiap tipe memiliki kelebihan sendiri-sendiri. Kedua tipe tersebut adalah analisis teknikal dan analisis fundamental. Analisis teknikal. Menurut Husnan, analisis teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham dan kondisi pasar dengan mengamati perubahan harga saham tersebut atau kondisi pasar di waktu yang lalu. Menurut Ang adalah, analisis teknikal adalah suatu studi yang dilakukan untuk mempelajari berbagai kekuatan yang berpengaruh di pasar saham dan implikasi. Analisis teknikal adalah analisis sekuritas yang memusatkan perhatian pada indeks saham, harga atau statistik pasar lainnya dalam menemukan pola yang mungkin dapat memprediksi analisis fundamental. Menurut Husnan mengatakan bahwa analisis fundamental mencoba memperkirakan harga saham di masa yang akan datang dengan saham 1. Mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham di masa yang akan datang, dan yang kedua menetapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh taksiran harga saham dari gambaran yang telah dibuat. Penelitian bentuk fundamental atau basic dalam menentukan nilai suatu surat berharga yaitu dengan mempelajari brosur atau data-data industri perusahaan, penjualan, kekayaan, pendapatan produk, dan penyerapan pasar. Evaluasi manajemen perusahaan membandingkan dengan pesaingnya dan memperkirakan nilai intrik dari saham perusahaan tersebut. Menurut Suharli bahwa data-data yang umum digunakan untuk melakukan analisis fundamental adalah pendapatan laba, pertumbuhan penjualan, imbal hasil atau pengembalian ekuitas atau return on equity, margin laba atau profit margin, dan data-data keuangan lainnya untuk menilai kinerja perusahaan dan potensi pertumbuhan perusahaan di masa yang mendatang. Tinjauan umum analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu dengan tujuan utama menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja atau performance perusahaan pada masa mendatang. Analisis rasio keuangan. Sawir mengungkapkan bahwa analisis rasio keuangan adalah perbandingan tersebut dapat memberikan gambaran relatif terhadap kondisi keuangan dan prestasi perusahaan. Rasio keuangan atau financial ratio ini sangat penting untuk melakukan analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan. Penilaian earning per share atau EPS. Angka EPS diperoleh dari laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Karena itu langkah pertama yang dilakukan adalah memahami laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Ada dua laporan keuangan yang utama yaitu neraca dan laporan rugi laba. Neraca menunjukkan posisi kekayaan, kewajiban finansial dan modal sendiri pada waktu tertentu. Tinjauan umum obligasi. Dalam melakukan kegiatan investasi, pastilah dihadapkan dengan berbagai alternatif investasi. Salah satu alternatif investasi yang cukup populer adalah obligasi. Obligasi ini menjadi alternatif investasi yang banyak diminati oleh para investor karena obligasi dianggap sebagai suatu investasi yang cukup aman. Jenis-jenis obligasi. A. Government bonds adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. B. Corporate bonds adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. C. Convertible bonds adalah obligasi yang dapat ditukarkan dengan saham perusahaan penerbit obligasi.
D. Municipal bonds adalah obligasi yang diterbitkan oleh kota praja atau kota madya. E. Series bonds adalah obligasi yang diterbitkan melalui beberapa tahapannya yang dilakukan secara berangsur. F. Serial bonds adalah obligasi yang pelunasannya dilakukan secara diangsur.